Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bikuli syaratin hasanah wa ibadatin bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi yang berbahagia kita undangan Allah kita bisa hadir di majlis ini selama semoga seluruh rangkaian aktivitas yang dimulai dengan menambahkan diri kepada Allah, memberikan keberkahan kepada keluarga cinta dan menjadi berkat kepada saya sebagai tempat menggunakan surga yang tidak ada. Salawat dan salam kita dipersilakan kepada syukur dan kita yang kaitannya wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kasih Allah dan juga Nabi Allah. Semoga kita mampu mengikuti jejaknya bagaimana keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga para ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama termasuk kepada kita umatnya yang semoga mendapatkan satu usul di hadapan kami. Jika ada hamba Allah yang telah berpulang kepada Allah, kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ridhonya dan ditempatkan di dalam surga Allah. Adapun yang sakit yang hari ini diuji dengan kekayaan, rasa sakit dan yang lainnya, semoga Allah segera sembuhkan dan Allah akan penyakitnya. Kita yang sehat, semoga mampu memanfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangkaian beribadah kepada Bapak yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ma hiya al-adha. Jadi sahabat ini karena ketidaktahuan maka bertanya. Dan ini yang ditunggu oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, maka semestinya kita bertanya. Supaya dalam pelaksanaannya seiring sejalan betul-betul dengan hukum Allah dan Rasulullah. Apa itu adha? Adha itu diambil dari kata dua. Seukuran dua tumbak, dua jengkal yang disebut dengan waktu dua. Nah, sahabat bertanya, mahia al-adha. Maka Rasulullah SAW menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, bahwa adha itu adalah sunnah bapak-bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab Rasulullah, maka sahabat bertanya kembali. Ini pentingnya. Bukan seperti Bani Israel banyak bertanya namun tidak ada pengamalan. Kalau sahabat ini mengamalkan yang sesungguhnya, khawatir salah dalam pelaksanaan. Salah
ya Rasulullah, kira-kira kalau aku menjalankan adori itu, apa yang kami dapatkan dari adori itu? Maka kata Rasulullah di depan para sahabat, "Bikuli syahratin hasan." Setiap lembar bulu yang ada di dalam hewan sembelihan itu adalah menjadi kebaikan bagi kalian. Ini adalah. Maka apa yang dimaksud dengan makna daripada bikuli syahratin hasan? Jadi ador itu penyembelihan hewan kurban. Jadi setiap lembar bulu yang ada di dalam hewan kurban itu menjadi kebaikan bagi kita. Maknanya bukan secara hakiki. Kalau diartikan secara hakiki, maka orang-orang akan berebut nanti yang banyak bulunya. Dikoreksi, di kurang. Kamu bulu, bukan saya buang. Itu satu sisi. Jadi kita artikan jangan icik dan pendek pemikiran. Setiap yang kita lakukan selama itu ada dalam ridha Allah, maka itu akan menjadi pahala yang terus menerus. Apalagi ini hewan kurban. Dan ada yang mempunyai keyakinan, yang lomba lain itu paling sakit. Tujuannya untuk mengerin. Sadar-sadar, ini sorangan yang lomba di surga yang dimentasi. Padahal bukan itu maknanya. Ya, kemarin saya dengan panitia sepakat sudah beli sapi 2 sementara 2, satu lagi tinggal menunggu beberapa orang lagi di kampung biasa, tapi dia sudah biasa tiap hari juga ada penyembelihan uang bukannya dengan. Dan ini fakta di lapangan. Jadi masyarakat kadang-kadang memahami ya, bahwa jika pakai sapi itu beli kainnya untuk domba, enak domba. Saya suruh gabung dengan sapi dan mau. Beberapa orang bawa domba. Nah, panitia sepakat jika yang bawa domba maka dikasih daging domba saja, tidak dengan daging sapi. Dicampurkan ya dengan panitia kan daging sapi ini. Kalau dulu saya belikan daging sapi, gantinya sama dengan yang menitipkan hewan kurban lewat gabungan sapi. Kalau 5 ganti, 5 karesek. Kalau 1 karesek 1 kiloan berarti 5 kilo. Kalau 10 berarti 10 kilo besar. Nah, maka pertimbangannya kenapa? Khawatir ketika yang bawa kambing itu kadang-kadang ada yang bawa anaknya. Anak kecil yang belum waktunya kan kalau ditolak gimana? Sudah ada yang di depan masjid. Jadi cuma kurban atas kasihan. Supaya itu bisa dia paling yang wakil dan nanti saya pasti kalah dengan kita belum mantas gitu. Paling ukuran dangkal yang sekarang aja sampai yang ukuran sekitar berapa kurang lebih 2,5 juta itu paling yang kecil yang sedang itu. Dagingnya kalau dilihat itu kurang lebih 4 kiloan, yang 2,5 juta itu hewan kurban kami. Sedangkan kalau beli daging sapi 5 kilo misalkan 5 karesek atau gimana semua ke arah-arah itu kan itu panitia masanya waktu terbang. Jadi saya kerjanya jadi sama itu kampung sipil. Tapi tetap ada itu yang membawa itu sudah pakai domba. Udahlah gimana caranya panitia? Nah, dari daging domba untuk sepertinya dari daging domba itu. Bukan itu rugi apa-apa, bukan, untuk memberikan pembelajaran yang berharga bagi mereka supaya mau gabung. Karena kalau gabungan murah harganya.
Dan dagingnya bisa membagikan kepada orang lain, bukan hanya diri keluarga gitu. Saya pertimbangannya kasihan sekali dari ngomongnya daging sapinya sedikit, ya tersebut. Maksudkan, ya kita pertimbangannya dari dulu suka daging sapinya aja, lama-lama diresah dagingnya ke yang terdekat, misalnya ada 100 orang, paling berapa potong sedikit. Itu udah bagus. Maka bagi kita dalam penyembelihan dengan Tuhan, ya berhati-hatilah dan tetap bersikap bijak. Bersikap bijak. Namun masyarakat yang belum paham, maka kita jelaskan bahwa yang dimaksud bukan itu domba untuk yang soalnya menjadi tumpahan, bukan itu maknanya. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam penyembelihan dengan Tuhan, sekecil apapun itu niat baiknya jadi pahala. Jadi jangan diukur apa-apanya. Ketakwanya, ujungnya itu ketakwaan. Bukan ukuran sapinya, bukan ukuran kambingnya, ya bukan mahal dan murahnya, tapi ketakwaan yang tersimpan di dalam hati. Apakah karena Allah atau bukan dalam penyembelihan Tuhan? Ini pertama yang disampaikan Rasulullah di depan para sahabat. Maka antusiasme Rasulullah dan para sahabat sudah jelas, jangan dipertanyakan bagaimana kurbannya Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sewaktu-waktu pernah menyembelih hewan kurban lebih dari 10, yaitu yang namanya unta. Unta itu barang mahal, kalau digambarkan kita beli kendaraan. Terus sekarang mungkin sapi, 10 sapi. Kita jarang-jarang ada yang sebanyak sahabat-sahabat Nabi yang ratusan gitu. Paling ada di kita hanya 1, 2, dan itu pun kadang-kadang ingin dipandang oleh orang lain. Sahabatnya tidak melakukan penyembelihan kurban itu sendiri. Kita kadang-kadang suka berhenti dalam penyembelihan kurban. Maka gambar 52 gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, salah satunya Nabi Ibrahim juga disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kedua, gelar Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mari kita buka satu-satu. Gelar yang diberikan kepada Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Kenapa disebut Abul Anbiya? Karena pernikahan dari 2 istri yang Nabi lakukan, pertama kepada Siti Hajar, lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Dan dengan Siti Sarah lahirlah Nabi Isa. Dan berikutnya keturunan. Maka disebutlah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim didengar Khalilullah, kekasih Allah karena pantas dan memang semestinya. Coba lihat rangkaian daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan beliau yang pertama menghadapi sosok sang bapak sang ayah yang berbeda keyakinan, dan tetap Nabi Ibrahim menjalankan adab sebagai putra kepada perempuannya. Berbuat ihsan dia lakukan. Namun berkaitan dengan akidah, Nabi Ibrahim tetap mendahulukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang memberi disembah. Dan ini disampaikan kepada sang bapak sang ayah. Karena Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada dia. Bagaimana ingin bersama berkumpul bukan hanya di dunia, tapi kelak di surga. Maka ikhtiar sudah dilakukan, namun tetap ayah Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti jalan Nabi Ibrahim. Itu aja. Dan tetap bertahan pada keyakinannya kepada patung-patungnya yang disembah. Maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Setelah berikhtiar, namun tetap ihsan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tata krama, etika, sopan santun menghadapi kedua orang tua. Maka pengorbanan yang kedua, Nabi Ibrahim menghadapi sang
Dan ketika itu Nabi Ibrahim yang pertama pengorbanan taatnya kepada Allah, meninggalkan anak dan istri tercintanya di satu tempat yang tidak ada orang, tidak ada makanan, ya, di padang Sahara yang begitu panas. Dan Nabi Ibrahim bukan tega, lebih kepada ketaatan kepada Allah. Taat saja, tidak menolak. Kami mendengar dan mentaati. Di kita kalau ada anak istri ditinggalkan begitu saja, bapak rumah disebutkan tembak kakek. Ya, disuri-uri bapak itu pulang-pulang disebutkan tembak kamu. Balik-balik, amanah wais kan. Betul-betul tahu langkahnya. Nabi Ibrahim begini mentaati perintah. Bukan apa, yakin segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah tidak ada yang memalukan. Pasti ada hikmah di balik perintah. Maka ditinggalkanlah Siti Hajar dan Ismail. Tidak ada makanan, tidak ada minum. Demi ketaatan kepada Allah, Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan anak itu. Karena yakin maka jaminan itu ada. Apabila Ismail menangis, menjerit-jerit, ingin minum, maka Siti Hajar bolak-balik dari sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Maka ketika itulah Allah takdirkan keluarlah air dari kaki Ismail. Ketika Ismail ya menginjakkan kakinya ke tanah, kalau di kita menghentakkan kaki ke tanah, kalau esan bukan, ya karena tidak ada air ini di situ Allah tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah air Zam-Zam. Yang disebut dengan Zam-Zam itu artinya kumpul. Jadi satu titik keluarlah besar itu dikumpulkan. Tapi sekarang tidak habis-habis. Nah ini hikmahnya dan pahalanya luar jelas. Yang disebut dengan sedekah jariah itu luar biasa. Terbawa kepada keluarga Jibril sampai dan kita yang menikmati air itu. Ya. Kita yang menikmati itu orang-orang berpuluh-puluh juta setiap tahunnya meminum air itu, bahkan ada yang dibawa, bahkan ada yang dibisniskan, bahkan di kurang lebih di Jawa ada yang dibisniskan dan saya palsu. Mana umum bahasa Arab gitu jam-jam bahasa Arab. Ternyata kebetulan tahun ini kan, tahun kemarin 2024. Berapa kerugian negara, berapa kerugian pemerintah tersebut dengan dipasukannya air Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu tidak diperjual belikan, tapi orang mereka diarahkan oleh Indonesia, mereka dari Zam-Zam palsu. Nah, ketahuan itu di Jawa waktu tahun kemarin. Itu pabriknya besar, kita naik sawah pabrik masyarakat ada. Baru benar tahun ini 2020. Karena berproses lama itu. Ya, dijualan, gitu. Masyarakat gitu, bagus. Dibuat orang kayak di jari-jarinya, rupa-rupa itu bisnisnya. Namun tadi itu merugikan tiap orang. Dan itu orang karena bukan asli, palsu. Karena pemerintahan Saudi tidak pernah menjual belikan Zam-Zam. Yang ada ketika kita pergi ke sana dibekali air Zam-Zam itu pun tidak lebih dari 5 liter satu jerigen. Kalau lebih berarti itu kita mengambil, mencuri. Karena sejatinya tidak lebih dari yang saya tahu, tidak dijual belikan. Nah ini dasarnya. Maka janganlah kita berbuat demikian. Kalau Nabi Ibrahim berjuang demi umat, kita jangan mengambil keuntungan dari umat. Sama seperti penyembelihan hewan kurban. Ketika saya beli hewan kurban di satu tempat dengan panitia, ya, saya dipanggil, Ustaz di sini mau berapa saya kasih. Kata siapa? Yang punya sapinya. Kita beli waktu itu 3. Yang punya sapinya. Kita beli waktu itu 3. Emang kenapa kan? Enggak, kan biasanya kalau bisnis ini minimalnya Pak Ustaz itu satu sapi kebagian 1 juta.
Ini kata yang punya sapinya di satu tempat. Apakah benar? Ya. Setiap tahun dari mana-mana saya kedatangan para ustadz yang suka beli sapi, dia beli ajakannya satu sapi itu 1 juta cashbacknya buat ustadznya. Nah, Pak Ustadz mau minta berapa? Saya kaget. Nggak pernah saya kan kesempatan aja bilang saya kita pernah menyimpulkan. Saya gini bilang, apakah betul? Iya. Hanya Pak Ustadz yang beli ini. Biaya duit bingung masih berarti mah raya gitu. Jadi sapi 1 juta, 1 juta lumayan besar. Enggak, sayang. Ini aja. Lebih baik jadikan sapi yang lebih besar saja. Saya tuh lebih gede, lebih gede. Saya mohon Bapak Haji saya ini. Itu aja saya minta. Karena ini kan panitia, saya tahu. Ini kan amanah. Ini terbuka. Iya kalau begitu. Sudah saya cari sapi yang lebih besar. Dan saya kaget baru pertama kali ada bisnis di Bali beli sapi itu belinya lumayan komplit. Saya buka batuan deh, bukan deh. Per satu sapi kan? Hah? Lumayan, bukan jajan mereka. Jadi saya enggak, kan ini tiap hari saya panitia, ya haji, belajar lebih baik belikan sapi yang lebih besar. Dan panitia pun kaget, yang lain saya terbagi dari panitia. Kamu panitia, di banyak panitia itu saya bentuk ada 35 orang yang sekarang itu. Dan tiap tahun saya tidak pernah ada ngeko-ngeko bisnis. Yang penting jadi masyarakat karena sapi harus bagus, memuaskan gitu. Dan kita beli bukan satu orang dengan RT, saya panggil dengan RT, terus yang di situ yang saya keluarkan ada yang dikeluarkan panitia suka dikumpul. Jadi pilih mana sok harganya kawin. Jadi kita nggak ada apa-apa yang punya sapi kayak ada studi. Sok bayar mana. Udah selesai. Kemarin pun nggak kaget kemarin. Ini buat Pak Ustadz ya kan dia jadi buat 2 juta. Jadi kami enggak. Jika dari balik lagi ke panitia. Panitia kaget buat naon maksudnya. Harganya buat Pak Ustadz. Jadi saya berikan ke panitia kembali bagaimana baiknya. Lebih baik kita berikan hewan kurban yang lebih besar lagi dari itu. Jadi lima Pak Haji kuota sakit itu artinya tidak ada kembali lagi cashback macam dan sekarang lebih mencari sapi yang ketiga udah ada sapinya tapi uangnya belum ada. Sudah ada 4 orang ya. 4 orang bisa ada besar. Harga yang berapa? Harga yang 14 juta saya sapi itu yang mau 4 orang. Lumayan daripada diberikan domba. Domba kecil bisa tempat punya itu. Lalu tadinya buku ayam ini makan saja mudah-mudahan ada 1 orang lagi yang masih ada waktu. Ya, saya udah jadi yang itu tadi yang agak gede. Hanya itu sekarang itu dia siap. Bonus 1 juta hektar, 1 juta hektar, 5 tahun lagi. Dia ambil. Jadi dijati. Juga istiqomah, dua kiri juga hadis. Dan saya puasnya itu ketika tahun kemarin dia saya selama ini ternyata banyak kecolongan di sapi dengan panitia asli dengan yang kemarin beda 15 kilo harganya hampir sama. Ya Allah, harga sama ternyata ketika turun daging beda 15 kilo. 2 sapi berarti 30 kilo lah. Yang 15 sapi itu kemarin puas lebih makanya langsung saya bisa kemarin dan menjadikan ini harganya 23.000 jadi 23 jadinya dan yang 1 juta itu balik lagi sapi yang itu. Saya tahu kalau di sini ya biasa kayu udah teliti udah akhir di kita nggak pada ahli asal jumlah itu apa naik minyak bunga apa aja juga harga KPRT dengan kecolongan lain. Tapi bukan hanya sendiri kita memilih dan banyak
Mapai ke situ, mapai ke sini. Oh ini gede gitu ya, mapai ini masih gede. Ternyata yang di bawah itu tinggi, cuma mapai gede nanti. Dan kita lihat penduduknya itu yang gede itu. Yang ada merah sampingnya. Ini pengorbanan yang mesti kita teladani yang ada di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita memasrahkan diri, insya Allah tidak ada yang mengandalkan. Ikuti saja. Kami apa? Jangan bertanya. Kami apa? Dalam tetap mengikuti jejak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini kurban keyakinan tadi tentang keyakinan harus berseberangan dengan orang tuanya. Ya, dan yang kedua kurban ketaatan kepada Allah dan sanggup mentaati perintah Allah apapun itu yang akan terjadi. Dan Nabi Ibrahim yakin tidak ada perintah Allah yang mengabulkan, justru yang akan memberikan manfaat besar. Ini ujian pertama bagi sebuah keluarga disebut kekasih Allah itu. Yang kedua, pengorbanan kepada Siti Hajar. Ujian juga kepada istri pasangan. Kita dalam rumah tangga kalau betul-betul ingin di surga Allah itu tidak mudah. Yang membawa ke surga kayak saya ini banyak ujiannya, belum pasangan, belum anak. Ini tantangan terberat. Nabi Ibrahim mampu menolehkan istrinya, menolehkan istrinya Siti Hajar. Kalau mau ditinggalkan, Siti Hajar itu ditanyakan kepada suami. Orang istri itu tidak boleh menolak perintah suami, apalagi ini langsung dari Allah. Ya, ketika ditanya mau kemana, ayah, ya ini perintah bagaimana siap untuk ditinggalkan. Ya, Siti Hajar mengatakan ya siap. Kalau betul itu perintah Allah, tinggalkan saja kami berdua. Cuma bayangkan saya pulang itu di tempat arah itu jauh itu tadi. Orang menurut pemajikan tidak sebut sebutnya. Saya dah rumah rewel, keras, ngomongnya. Tapi Siti Hajar tidak menunggu. Malah justru ikhlas menyatakan diri bahwa kalau sekiranya perintah Allah, ayo pergi. Toh tinggalkan. Itu Siti Hajar. Karena kesolehan itu. Ini katakan kepada suami sang istri tidak boleh menolak. Selama ada dalam jalan Allah, maka seorang istri wajib mengikuti jejak suami. Wajib. Nah, Siti Hajar pengorbanan ketaatan kepada suami. Ini yang harus ditiru oleh para ibu ya. Dan ketaatan kepada yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan kepada Allah. Ya. Apa yang menjadi ketaatan kepada Allah? Putra yang dia cintai pun disembelih. Anak lahir ke bersusah payah 9 bulan mengandung, lahir ke hidup dan mati taruhannya perlu dipencit di bunga air. Mama yang sudah pernah dipencit siapa? Diurang begitu rumah animah yang benar tidak mereka. Hari itu kepada suami itunya. Jadi masyarakat JP pulang lainnya yang masih orang di sini, di sini udah bukan itunya. Luasa. Kita kalau ke dia siap mental. Ya, dan kita pun sama dari anak kita di pondok semua. 6 tahun sebagai bapak ya kurang dari harta masih bisa kurang dari ilmu kakak memang bisa dari orang lebih ke pasantren ke bukan tidak satu bukan bukan ya bukan tidak semu tapi ada yang lebih benar orang tua itu tanggung jawabnya tapi di balik itu harus mendampingi kedua teman-teman di pondok perjuangannya, kesolehan itu, teman-teman itu yang baik-baik, yang buruknya jangan itu. Karena di pondok tidak selamanya indah, tidak selamanya baik di pondok. Tergantung kitanya, apakah kita mampu mewarnai atau kita yang diwakai anak-anak kita. Karena di pondok pun ada yang macam-macam, yang berubah, kayak ada ada yang dewan hakil, ada yang ke
menjelaskan kemudian asrama ketika anaknya pondok coba telisik setiap malam, jangan bawa HP. Karena HP itu merusak sebetulnya. Alasannya dalam program pondok udah kan belum begini aja ke mobil ke ustaznya. Karena kalau anak pegang HP itu tiap malam dia begadang di asrama. Arwah kamu itu baru sahur cara juga di badan main HP. Kadang ada yang video porno, gambar-gambar porno, jadi balik ke HP itu kata anak saya habis. Makanya ketika saya ke satu pondok pesantren, dia siswa puluhan tahun, dia saya pun tidak menjual uang, saya waktu itu anaknya dulu. Perjanjiannya harus sampai 6 tahun ya, wajib 6 tahun. Kalau tidak sampai 6 tahun, maka harus menjanji untuk biaya selama dia di pondok berapa tahun. Jadi waktu itu pada tanya dua anaknya, lulus tes, alhamdulillah dulu. Karena di sini ada latar belakang Al-Quran, begitu. Di tes 3 juz lolos. Pas sudah 5 tahun yang satu ingin keluar. Nah, berat dia sudah itu. Tapi kalau tidak keluar ini bagaimana? Apakah siap menerima panggilannya nanti? Kita saja seharusnya terpengaruh nih. Karena saya bisa terpengaruh. Akhirnya di asrama rumah beberapa ada yang bullying kan gitu ya. Satu asrama misalkan sekian puluh orang. Betul. Karena ya siap malah nganggur saya sih. Cuma sering ada sampai itu ya saya. Anak saya mau coba mau keluar. Mau keluar. Udah keluar. Kalau nggak mau. Saya prinsip anak saya. Jadi ustaznya masih muda dan dia tidak ada di asrama. Itu yang saya sayangkan. Jadi kemarin dilakukan dulu begini. Jadi pada di rumah itu yang bahaya. Yang bahaya itu seperti itu, asrama yang seperti itu. Jadi tidak anak begitu saja anak-anak. Kayak pada itu, saya kenapa ada di sini? Karena ini masih bujana, belum nikah. Iya. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Nah, kebetulan tidak di video call, di HP itu. Anak saya mau coba gitu, dan saya langsung berbicara, coba sidak. Dan waktu saya ke pondok waktu itu, anak-anak itu hampir 80% ada di tempat game, permainan game di luar asrama itu. Dan saya marah waktu itu Ustaz. Saya udah marahkan anak saya kok ternyata ada di situ teman-teman. Sampai bisa lolos keluar asrama di pagi saya. Dan alasannya kalau masalah waktu itu hari Jumat karena libur hari Jumat. Jadi diizinkan ke pasar, ternyata di pasar lain utamanya marahnya di situ, saya ke situ. Pas tahun pertama baru ketahuan di situ saya sampai ragu ya benar kan ini saya tunggu dulu setahun 2 tahun 3 tahun sudah tahun kelima menunda saya lakukan tetap gelisah saya nggak keluar. Ketika itu saya perjanjian siap kejadian sudah saya ganti kerugian besar saya. Cuma saya menutup 3 kali. Pertama sekian bulan tuntaskan itu. Kenapa? Karena itu sudah kejadian saya harus memulai seluruhnya. Jadi pembelajaran komitmennya maka harus dengan jadi tidak mudah meyakinkan kepada anak kita dalam pengorbanan. Apalagi seperti Ismail ini berbantuan kepada orang tuanya soleh bukan amin Allah. Mangga rumah bapak itu mama itu saudara. Bulan mulai di sekolah itu mulai di sekolah itu orang soal maka seorang ayah menjadi timur yang pertama adalah rumah tangga karena seorang ayah ini adalah korban. Dia yang bertanggung jawab penuh untuk menolehkan anak dan istrinya, bukan istrinya tetapi ayahnya, korbannya sebagai penegaknya. Karena anak akan melihat sosok sang ayah. Jika ayah yang baik, ya anaknya akan menjadi Allah. Anaknya. Apa ayahnya sosoknya tegas, ada keteladanan, maka sang anak akan mengikuti. Dalam bersikap berusaha, anak-anak itu
kita adalah makmum. Kita yang jadi imam. Makmum itu mengikuti saja perkataanku. Ruku itu ruku, sujud itu sujud. Kecuali kalau sang imam salah, lupa, baru diingatkan. Boleh diingat. Dan jangan langsung ganti peran, nggak boleh. Terus saya bapak cicingnya peran Pak Amir, Bapak nggak bisa. Bapak menjadi kuat, tidak. Jadi ibu hanya menggantikan sewaktu-waktu jika rakaat tidak muncul. Inilah ketaatan yang mampu dimiliki oleh Siti Hajar. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Begitupun Ismail. Ya, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, sudah jelas kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya keluarga sungguh berbahagia. Mereka bersama sungguh berbahagia ini. Dan ini keteladanan yang perlu ditiru. Penuh kesabaran, keteladanan dalam membina keluarga ini tidak mudah. Yang memiliki anak istri ini luar biasa. Kadang tadi kita di tempat ujian-ujian itu sangat bermunculan. Namun jika dilakukan dengan kesabaran, kekuatan, kesabaran, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, karena Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan. Saya paling kolmas nanti tidak. Maka dari itu muncullah berkaitan dengan penyembelihan yang berubah. Ini awalnya dari Nabi Ibrahim dan keluarga. Ya, Nabi Ibrahim sampai Ismail mengatakan, ya berarti kita waktu sampai begitu. Coba Pak silakan ke frekuensi malah air berarti karena melawan. Tapi Ismail berani. Karena tadi itu ketaatan dari susah. Tidak perlu dilakukan kembali Nabi Ibrahim bagaimana kesolehan. Jamaah yang kedua, maka darah-darah yang keluar berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Darah-darah yang keluar dari penyembelihan hewan kurban ini hakikatnya ketakwaan yang menjadi taruhannya. Bukan masalah daging, bukan masalah tulangnya, bukan masalah sembelihan hewan kurban, tapi ketakwaan seseorang di balik penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau sekarang Ibrahim menyembelih Ismail, ya, maka kita diperintahkan untuk berkurban. Kalau ada rezeki, ada milik, silakan. Ketika seseorang mampu untuk tidak berkurban, maka yang dikatakan Allah yang korban manusia. Karena ada kata dengan istilah. Seandainya seseorang mampu untuk menyembelih berkurban di tahun ini, maka perusahaan dan siapa yang mempunyai kelebihan harta rezeki Allah memberi, namun dia tidak menyembelih hewan kurban, karena punya uang lebih untuk keluarga ada, untuk diri ada, punya lebih, tapi tidak mau berkurban. Allah memberi, maka jangan ketika dia tidak mau berkurban, tidak dia Allah yang berkorban sholat, maka jangan kalian dekat dengan diri. Artinya apa ini sebuah ketegasan? Ya. Sekecil apapun pengorbanan kita insya Allah itu dihadiri dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu sebagai panitia kita diamanati untuk menjalankan sepenuhnya penyembelihan hewan kurban dari awal sampai akhir tuntas harus tuntas. Dan namanya kurban itu harus rata, harus betul-betul didiam. Dan bagi orang-orang yang berkurban ada hak sepertiga. Jika mau diambil, jika tidak, maka diberikan kembali kepada Allah. Yang disembelih itu seperti apa hewannya? Di dalam Quran itu bayi berkurban. Ya, yang disebut dengan bayi berkurban itu seperti sapi, sejenis sapi, sejenis sapi, anjing itu bayi berkurban. Dan ternak yang disebut di penyembelihan kurban. Apa cirinya? Seperti apa? Dan adakah hal-hal yang mesti diperhatikan dalam penyembelihan kurban? Yang pertama, tidak ada 4 ciri. Ya. Jika ada 4 ciri ini maka tidak boleh disembelih.
terjadi di tempat penyembelihan maka itu lebih sunnah. Ya, karena kecelakaan di jalan. Yang pertama, al-awratu bayyinatun awratu. Jika hewan sembelihan itu cacat matanya, sebelah atau dua, maka jangan sedikit cacat matanya. Kalau bapak misalkan beli, dilihat matanya itu begini cacat, jangan beli. Karena harus lurus. Kalau sudah 80 itu sudah sempurna. Dari atas sampai bawah. Dari ujung anu sampai bawah, dilihat satu-satu lagi. Di sisi ini cacat. Al-awratu bayyinatun awratu. Yang pertama mata perhatikan. Yang kedua kesehatan fisik. Al-maridu bayyinatun awratu. Jika hewan sembelihan itu sakit, maka jangan sekali-kali disini. Beri, misalnya diberi nama itu, beri di kanan, beri di seribu. Pulang diberi begitu. Murah sudah sepanjang bukan hewan sapi. Sekalipun murah jangan diberi karena tidak layak untuk disembah. Itu sehat kan? Kita berikan di kanan, ya, oh sehat. Dikirim kamu kan satu peti atau dua peti malamnya kan ambil air itu beri. Itu lain. Karena kita berikan di awal, tahunya sehat. Makanya harus berhenti di kanan itu dilihat. Saya juga lihat kembali ke matanya. Bisa disingkat dia seperti itu. Leluasa, bebas tidak memberi. Berikutnya al-adamu bayyinatun muda. Dilihat kakinya, jangan sampai pincang. Kalau pincang jangan dilihat. Pas ditinggali ditanya, engkel-engkel sabun itu. Nah berarti ada yang sakit di situ, jangan dilihat. Kalau pincang, kalau betul pincang, kecuali kalau di kanan bagus datang kadir turun kendaraan di jari itu bisa kan turun dari truk. Nah terpleset sakit ini, lalu pincang itu yang sunnah. Boleh, karena tidak beri dari awal. Tapi kalau dari awal sudah tahu kata pincang matanya protes dan sakit, saya masih banyak pilihan. Yang berikutnya al-kasirul lagi tinggi. Hewan yang disembelih itu yang yang lurus tapi yang gemuk. Udah ada dagingnya, jangan mulai. Tapi dagingnya itu kuningan. Nabi mengatakan kata sahabat bahwa Nabi itu bukan saya diamlakai di makronain. Nabi itu kalau menyembelih hewan kurban dia carinya yang gemuk supaya ada di dalam masyarakat. Oh yang lurus gimana? Kenapa daging karunya oh gigil-gigil? Cari hewan yang agak gemuk, kayak gigil. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ada 20 juta, tinggalin dulu 20 juta aja tinggalin. Jadi suku yang 40 juta, mereka yang 40 juta. Itu hebat itu sakit itu, membuka duit. Jadi tadi kalau pas kembali juga keluar bapak. Dan kita standar dengan kita iurannya 35, 36, maka sapinya kemudian yang ada 235, 23, 25. Karena kan sisa uangnya biasanya bukan operasional, yang beli, operasional konsumsi dipisahkan dulu. Mudah-mudahan di sini sudah ada hasil. Hasil. Akan saya mudah-mudahan dan dorong oleh bapak-bapak, silakan diajak teman-temannya, saudaranya, keluarganya. Ya sehingga dan sebagai panitia ya tentunya betul-betul amanah dan jika ada lebih gimana kelebihan kembali kepada kesepakatan dan kita sudah memberikan itu hari itu tahunan panitia kepada tabungan kurban atas nama panitia kurban juga. Jika ada kelebihan sedikit, kalau rumah saya bagikan beli sapi, terus saya operasional, jual dulu, terus saya, kamu masih ada satu orang nanti 100.000,
Udah berapa kali saya bagikan lagi itu kurban 100.000 ekor. Ini ada lebih, ada uang lebih dari setelah belanja sapinya ini begitu. Uangnya ya lebih dibagi itu disebut ya. Namun ketika itu ada yang kembalikan ke kotak amal, ada yang diterima itu kembali ke pribadi. Karena diikhlaskan semua tidak dikembalikan lagi ke dia. Kemana ke dinas tabungan kurban. Jadi panitia ini sampai kakaknya bisa hal-hal panitia seperti buat ikan daging. Orang khusus masalah kurban. Karena setiap tahun kadang-kadang suka Indonesia belum besok karena jadi ada dari panitia. Aneh kan belum sih kemudian lalu lihat kan sendiri. Omong-omong lagi tapi siapa yang ada berapa? Mudah-mudahan omong-omong lagi pisau-pisau yang banyak-banyak hilang dari mana itu. Itulah masyarakat kan tidak semuanya sama. Karena pemikirannya akhirnya begitu mesti bawa kalimat ya itu milik iman. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala ini dan mudah-mudahan pada saat nanti Allah berikan keluasan rezeki khusus bagi para korban yang mau berkorban. Dan tentu ini perlu kebersamaan, terus percayakan sepenuhnya kepada panitia dan panitia saya yakin memilih hewan kurban yang terbaik untuk umat. Dan itu suaranya mereka. Makanya pilih lagi, boleh untuk tindakan ini harga segini itu aktif, memang harus kita punya seperti itu. Karena untuk umat bukan untuk sendiri, supaya masyarakat kuat. Tapi kadang-kadang tidak selamanya lurus. Kadang-kadang orang suka berjok, dan itu manusia yang kan memang ikat ya. Hanya memperkirakan dari ini kira-kira sendiri. Jangan jadi patokan, oh ya udah kalau diberi udah lebih pasti dari tangan. Kadang-kadang ada yang berkurang momen. Kalau dia mahal, berlebih ya. Wah itu gede, jangan membandingkan itu. Kenapa dia? Tapi sama sudah mencari berikhtiar. Sudah berikhtiar. Dan kadang-kadang juga menyalahkan panitia dari batu bisa. Karena panitia itu sampai apa-apaan apa-apaan ya ini meluangkan waktu itu ya. Keluarga ditinggalkan. Meluangkan waktu dari kayu sapi. Demi apa? Demi masyarakat juga. Dan kadang-kadang di situ masyarakat tidak paham. Mana-mana dengan makanan baru berguna ya karena itu pahala bagi kita. Karena tidak akan kemana kebaikan itu akan kembali kepada diri. Amal yang manusia dari itu kebaikan. Ya, ketika kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tidak akan kepada orang lain ya. Dan saya juga berikan kekuatan kepada panitia. Saya itu mengenai masyarakat. Hari mana dirinya satu aja di panitia kayak panitia itu dari mana? Dua sudah gitu. Satu kurban melaksanakan maka kalau waktu itu ada sekarang sudah 3 tahun pertama ini 3 tahun 4 tahun sekarang dengan tahun sekarang 4 tahun atau 4 alhamdulillah ayat tambahan beras dari Bu Haji pengusaha beras di Bandung betul sini di lingkungan saya dia sukses di Bandung pengusaha beras udah 4 tahun alhamdulillah jumlahnya 2 karyawan satu orang ada berapa ratus orang pokoknya satu RW terdiri dari 800 kakak di pasien dia 2 ekor kurban memang kebaikan jadi jangan dianggap itu kurban saya mau berzakat bersedekah tetapi waktunya yang dimiliki oleh kurban kan ada saya buat ini dari Bu Haji Sunarko dinamnya dari Bu Haji bukan dari panitia enggak ada ini mah beda cuma dibandingkannya bersama dengan penyembelihan pembagian hewan jadi sebuah itu ada di mereka biasa dia kurban satu sapi dia tahu kurban satu sapi di sebuahnya sapi dia tahu kurban satu sapi di sebuahnya cuma yang biasa sedekah supaya masyarakat ayah biasa sama ayah di bagus kalau sekarang udah disimpan di panitia itu di masjid aman dia udah biasa itu kayak 2 ekor
dengan cara saya itu yang cara saya untuk uang makannya panitia itu dihitung. Bagus itu saya mengerti dia, mengerti di luar pokok. Alhamdulillah mungkin dia diberikan kelebihan di situ. Tengok anakku keluarga yang sehat, udah rezeki karena tiap tahun berapa tahun ini karena 4 tahun kebelakang belum ada. Nah ketika terjadi ini karena menyaksikan tadi itu karena kejadian ada masyarakat yang punya daging yang biasanya gabung anak lihat ini. Nah itu baru biasa itu buat kiri. Nah akhirnya diberikan keluarga yang tidak mampu. Terus karena kalau bukan jadi itu dari biasa setiap kita maka panitia di panitia itu akhirnya disesuaikan dengan yang menerima kurban dan itu pun dipilih dari semuanya karena yang dibagikan kurban kan kayak miskin sama didapat saya nggak boleh beda-beda kayak miskin semuanya dapat mau yang berbagi saya mau orang lain dapat karena ada tetangga yang berbagi ke orang lain tapi yang tadi itu orang kok gitu aneh ya sebenarnya dekat di sini bisa tapi itu banyak orang lain ini aneh model beberapa orang tapi saya berikan tadi ini sebagai pesan bagian sekalipun dia berkorban dia dan akhirnya malu ya kalau dikasih oleh Tuhan ada kasih korban berusaha tidak ambil dan akhirnya dia berkorban dan kita raih satu-satu warga lain dalam rangka untuk lingkungan kita seandainya mau di luar lingkungan boleh tahun ini misalkan di lingkungan kita harus menghargai itu karena usaha di sini sukses di sini kalau wali bakal ngomong dia ngomong dia tiap tahun kapan mau di tempat usaha dan masyarakat membutuhkan orang lain bisa setahun di sini setahun di tempat dia berbagi dan kita berikan pemahaman agar apa masyarakat nanti lebih hebat lagi cinta lagi umat Islamnya. Kalau begitu nanti bapak akan dibenci sama masyarakat. Sedangkan bapak sukses ini usaha. Korban ini itu apa maksudnya? Tidak pernah lain. Keluarga sakit. Belum pernah di lingkungan saya. Wah sukses dia udah sukses. Suatu saat pada masyarakat ditanya kalau bisa anak-anak kalau mati nanti anak akan lulus usia. Ada ini kan. Semua aku dulu aku jauh, aku lagi udah dekat. Nah ini dia benar-benar dia biasa. Kok ini untuk sendiri silakan bantu-bantu kan? Kalau satu orang sampai di sini buat rumah, misalkan tidur, itu obatkan. Itu bisa. Dan kita sama. Sama saya. Karena jauh ilmu saya sendiri. Karena itu masih mungkin. Ini kan keluarga ini di sana untuk video. Kami bagi. Ya, ini dari kami. Karena pengorbanan biologi merupakan cerminan bagi sebuah keluarga yang utuh, satu atap satu jiwa. Jadi betul-betul sehingga sekata tidak berbeda antara pasangan dan anak mampu menunjang sampai uang dan itu manusia. Dan ini harus dalam keluarga kita tercipta menjadi keluarga dalam surganya Allah berbarengan sehingga sekata saling mengingatkan dan rumah tangga. Jadi saya kita untuk sendirian itu harus dikenal. Maka berikan pemahaman, maka kita yang
Jadi salah tadi. Pak. Kaya sampai dulu bisa. Kamu setengah. Di awal 50 juta ini cuma Kita 12 kilo untuk ramai nanti sama malam. Nah, anu deh. Kalau jadi 12 kilo bulan di sini. Bulan kemarin. Tapi waktu itu saya pernah sampai habis 12 juta itu. Gantung ditimbang waktu itu di lapor saya ditimbang. Nah sekarang ada yang lapor itu 60, tapi Jawa dan Jawa Timur kalau salah habis 60 per kilo. Yang lain 70 saya tanyain karena 70 60 saya tanyain bagus ditimbang per kilo 60 cuma di lapor Pak. Nah waktu saya udah beli itu dua yang satu itu mumpung ini apa? Ini jauh lah tahun kemarin kan 63 65. Sekarang 70 banyak yang nawarin di seliburan. Kalau yang di KJS ini di Grogol itu kalau udah pengalaman tahun kemarin dia ngasih yang sebelum awal dia di situ makanya karena masjid. Nah orang di dalam itu orang mau tahu dulu di kiri dia haji siapa ya yang kiri di kiri. Nah di situ dan dia itu saya suka makan juga di haji itu. Saya kan di sini kan di Tuhan. Yang manakib yang bisa di sini setiap kami buka dikit saya tanya rumahnya juga dong saya kan di daerah sapi ratusan di rumah dong di halaman rumahnya ada 2 anak ini habis semua tuh 40 juta 35 juta udah boleh semua ya sudah ini ya tinggal mah ada terus semua sudah digadu PTN nomor lengkap aja 12 tahun main 12 sekarang 210. Karena sebelum ini kan turun. Sampai begini pulang muda. Ini kan ada 2 tahun. Itu kan ada ribetnya lagi, gimana mau sekaligus teh? Namanya